Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rahmawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview film yang berjudul Bahubali. Di mana film ini merupakan film bergenre India, dan review film ini merupakan tugas mandiri dari mata kuliah Culture Studies yang dibimbing oleh Bapak Maula. Jadi film Bahubali ini merupakan film yang bisa disebut sebagai film yang populer karena film ini menghabiskan banyak sekali dana, dan juga itu sebanding dengan penghasilan yang didapat atau keuntungan yang diperoleh ketika film ini ditayangkan, di mana dalam pertama kali penayangan dalam bahasa Telugu, film ini sudah meraup keuntungan 8,7 juta US dollar, dan pada penayangan yang sudah ada subtitlenya atau translate-nya atau mungkin diterjemah dalam bahasa lain, itu sudah mencapai 16 juta US dollar. Sangat fantastis sekali. Jadi dalam film ini diceritakan ada sebuah kerajaan yang bernama Mahabharata yang dipimpin oleh seorang ibu ratu yang bernama Sivagami. Ibu ratu Sivagami ini merupakan adik ipar dari raja yang sebelumnya, yaitu ayah dari sang tokoh utama yang akan kita bicarakan nanti, yaitu Bahubali. Di mana raja yang pertama itu sudah meninggal dan meninggalkan seorang istri, dan istri inilah yang bakalnya atau akan melahirkan tokoh utama ini atau Bahubali. Pada saat raja meninggal, sang istri sudah mengandung selama 6 bulan, dan itu juga berbarengan dengan ibu Sivagami yang juga mengandung, dan keduanya mengandung pada saat yang bersamaan. Namun ibu ratu Sivagami ini dalam posisinya sebagai adik ipar seorang raja dan juga istri dari Bijaladev, di mana ibu ratu Sivagami ini ketika istri dari Bahubali ini meninggal dan karena melahirkan anaknya ini, jadi beliau mengasuh dua anak, yaitu anak dari istri ayah Bahubali dan juga anaknya sendiri, di mana anak yang pertama dinamakan Amarendra Bahubali, yang kedua adalah Baladev yang merupakan anak kandung dari ibu ratu Sivagami. Pada kelangsungannya, di sini digambarkan bagaimana pada para pangeran atau anak-anak kerajaan. Dalam nilai-nilai culture studies yang saya ambil adalah bahwa setiap pangeran atau setiap calon pewaris kerajaan yang lahir dari sebuah kerajaan, maka mereka akan dididik dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang ilmu pengetahuan, baik sastra ataupun apapun lah. Jadi mereka menjadi orang yang bijak dan berpengetahuan luas. Itu merupakan tradisi-tradisi yang harus dilestarikan dalam tradisi-tradisi India zaman dahulu. Yang kedua adalah tentang peperangan. Bagaimana seorang calon pewaris kerajaan adalah orang-orang yang gagah, kuat, dan juga berpikiran cerdas dan juga pandai merangkai strategi untuk melakukan perang. Jadi itu sekilas tentang dua tokoh ini. Di kelanjutan cerita ada juga muncul konflik ketika Bahubali ini dan ketika ada pembuktian antara kedua orang ini. Ketika mereka sudah dewasa, mereka ditantang atau diberi tantangan untuk menghabisi seorang raja, di mana raja ini merupakan pemberontak atau merupakan orang-orang yang bisa disebut sebagai orang-orang barbar. Orang-orang ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kalakeya, di mana raja ini tidak bisa berbahasa secara umum pada masa film tersebut. Jadi pada masa kerajaan tersebut dia tidak memakai bahasa tersebut dan memakai bahasa asing. Dan siapa yang dapat membunuh Kalakeya ini atau raja ini akan menjadi raja. Pada akhir cerita setelah peperangan dan lain-lain, Bahubali hampir membunuh, tapi ibu ratu Sivagami berpesan bahwa tidak boleh membunuh. Jadi Baladev atau anaknya ini mengambil kesempatan dan membunuh Kalakeya. Tetapi karena kebijakan ibu ratu Sivagami, maka yang diangkat raja adalah Bahubali. Kemudian ada Katapa. Katapa ini adalah seorang budak setia yang menjadi prajurit dari kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam film-film India zaman dahulu sangat kental dengan istilah kasta, di mana ada orang-orang kerajaan, ada orang-orang brahmana, ada orang-orang kelas bawah yaitu rakyat biasa, dan juga ada orang-orang yang kesatria atau orang-orang para petempur. Jadi orang-orang yang sudah mengikat janji, orang-orang yang sudah setia dan juga menjadi budak dari kerajaan, maka mereka harus mengabdikan diri mereka dengan sepenuh hati dan jiwa untuk mengabdi pada kerajaan. Apapun yang terjadi dan atas perintah apapun yang mereka terima, maka mereka harus melakukannya. Itu mungkin tradisi yang ada
pada masa saat itu. Dan juga pada film ini diceritakan adanya Bijaladev, yaitu suami dari Shivagami. Dia bisa disebut sebagai tokoh sengkuni atau tokoh yang suka membuat konflik, di mana dia menghasut anaknya sendiri, Baladev, yang tidak dianggap sebagai raja untuk eh, untuk merebut tahta yang diambil oleh Amarendra Bahubali. Jadi, ketika saat itu Baladev ini menghasut ibunya sendiri untuk bagaimana caranya agar Bahubali ini dibunuh. Ketika Bahubali ini menjadi raja, Bahubali ini melakukan perjalanan di desa-desa kecil untuk melakukan pensurveian bagaimana keadaan yang ada pada desa sekitar kerajaan Mahespati, di mana kerajaan-kerajaan kecil pun tinggal. Akhirnya Bahubali pun pada perjalanan sampai pada kerajaan Kuntala, di mana kerajaan Kuntala ini ada seorang putri yang cantik jelita bernama Devasena. Devasena ini dikisahkan sebagai seorang putri yang cantik jelita tapi juga sangat pintar dalam bermain pedang dan juga berperang. Jadi Bahubali ini sangat mencintai Devasena. Inilah yang sangat menarik, di mana kisah-kisah film India itu sangat kental dengan asmara, terutama wanita. Wanita sangat mengambil peran penting dalam sejarah India atau sejarah film-film India, di mana seakan-akan kesetaraan gender atau wanita yang dibilang dulu tidak punya peran apa-apa, ternyata mereka malah banyak mengambil peran. Bahkan hampir mayoritas semua sejarah apapun yang ada di dunia itu dihiasi oleh peran perempuan. Jadi ini menunjukkan hal yang penting. Lanjut cerita, namun ketika Bijaladev ini mengetahui dan juga Baladev ini juga mengetahui peristiwa ini, mereka langsung meminta Ibu Ratu untuk memberikan surat lamaran. Tapi lamaran ini bukan untuk Bahubali tapi untuk Baladev. Jadi ketika surat ini dikirim, padahal Bahubali ini merasa bahwa dia yang dilamarkan, tapi adanya salah paham inilah yang membuat awal dari konflik atau prahara yang akan terjadi ini. Setelah Bahubali mengajak Devasena ini pergi ke kerajaannya, ternyata timbul perkara pertama, yaitu dimana Devasena merasa ditipu. Karena apa? Ketika ada datangnya lamaran itu bukan untuk Bahubali yang sebenarnya mereka sudah saling mencintai, tapi ternyata untuk Devasena. Ternyata untuk Baladev, dan akhirnya Devasena pun menolak. Ketika menolak ini, maka dengan sangat berat hati Bahubali pun harus diturunkan dari tahta seorang raja karena memilih Devasena dibanding dengan tahta kerajaan. Akhirnya dengan siasat liciknya inilah Baladev naik tahta menjadi seorang raja. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keikhlasan dan juga keikhlasan, belum ada istilah keikhlasan, kesetiaan seorang raja yang sangat mencintai rakyatnya membuat rakyat memberikan respon yang sama, di mana mereka akan tetap mencintai raja yang benar-benar peduli dengan mereka, yang benar-benar bertanggung jawab pada mereka. Jadi walaupun Baladev menjadi seorang raja dan Bahubali menjadi seorang perdana menteri atau apa yang lain, tapi mereka hati rakyat tetap untuk Bahubali. Lanjutan ceritanya, ketika sudah berjalannya waktu, ketika istri dari Bahubali yaitu Devasena mengandung, ternyata ada siasat baru yang dimana ketika kecemburuan Baladev ini terhadap Bahubali yang tetap saja mengambil hati rakyat dan tidak bisa membuat rakyat berpaling kepada Baladev ini, membuat Baladev menghasut Ibu Ratu untuk membunuh Bahubali, Amarendra Bahubali, sehingga dibuatlah siasat, yaitu dengan memakai Katapa. Katapa yang saya ceritakan tadi adalah seorang budak yang dimana dia memegang kesetiaan untuk tunduk kepada perintah raja. Inilah yang saya sebut sebagai nilai culture studies, di mana semua keputusan raja, semua apapun titah raja dan apapun yang diucapkan raja adalah sebuah janji, di mana janji ini merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi dalam tradisi budaya India. Dan ketika itu akhirnya Katapa pun membunuh Bahubali dengan alasan tunduk pada perintah ratu atau raja pada saat itu. Namun setelah semuanya terungkap, ternyata Ibu Ratu Shivagami ini merasa menyesal karena dia melakukan kesalahan besar, dan akhirnya ketika
terjadi pemberontakan, tepatnya ketika dia sadar bahwa dia telah salah, dan hal itu bertepatan dengan lahirnya Mahendra Bahubali yang merupakan anak Bahubali yang mati pertama tadi. Dia membawa kabur anak ini setelah beberapa waktu sebelumnya dia menyatakan bahwa inilah raja, ketika anak ini baru masih bayi dan ditunjukkan kepada warga. Tetapi pada saat itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Baladev dan juga suaminya Shivagami. Akhirnya pun terjadi peperangan dan juga Shivagami ini lari dan akhirnya jatuh di sebuah air terjun. Dan kelanjutan ceritanya adalah anak ini akhirnya ditemukan oleh orang-orang pedesaan dan akhirnya tumbuh dan dinamai sebagai Shiva atau Siwa. Karena pada saat itu sangat kental sekali unsur nuansa ritual yang ada, di mana setiap film India selalu mengangkat satu tokoh dewa. Di antaranya pada film ini adalah Dewa Siwa. Karena pada beberapa film ada dewa lain, ada Dewa Baijan atau Dewa Anoman atau Dewa Balganesh atau Dewa Indra, Brahma, Krishna dan lain-lain. Jadi ada semacam ini. Ini merupakan nilai-nilai culture studies, di mana nilai-nilai religius atau nilai-nilai spiritual selalu dijunjung tinggi dalam film-film India. Selanjutnya ketika Siwa atau anak dari Bahubali ini dewasa, akhirnya dia menemukan sebuah topeng di bawah air terjun karena mereka tinggal di bawah air terjun. Akhirnya dia naik menuju paling tingkat atas air terjun dan bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Avantika yang merupakan prajurit, seorang merupakan perempuan yang menjadi prajurit siap mati dari kerajaan Kuntala yang dulunya merupakan tempat tinggal dari Ratu Devasena yang dikerangkeng atau ditahan oleh Baladev. Akhirnya untuk memenuhi janjinya kepada Avantika, akhirnya Shiva ini yang belum tahu dirinya Bahubali berani ke kerajaan dan bertemu Katapa dan menjelaskan bahwa namanya adalah Mahendra Bahubali, dan akhirnya dia berperang melawan Baladev. Dan pada saat itu ada satu ritual yang dilakukan 24 tahun sekali, yaitu ritual seorang perempuan yang berjalan tanpa alas kaki dan membawa tongkat dan juga menyunggi api di kepala dengan menggunakan wadah, di mana api tersebut digunakan untuk membakar simbol-simbol pembakaran yang mungkin pertama tadi terlewat ketika Raja Kalakaya mati. Dilakukan upacara itu ketika berjalan sudah tidak boleh berhenti untuk menuju tempat di tengah hutan dan membakar di kuil Baladewa dan membakar sebuah patung raksasa besar. Dan ketika saat terakhir ini di akhir film ini juga dilakukan hal yang sama, di mana kayu sudah disiapkan dan ritual sudah dimulai, di mana Devasena ini berjalan kaki tanpa alas kaki dan juga tongkat dan menyunggi api tersebut untuk menuju tempat pembakaran. Sedangkan Bahubali ini melawan Baladev, dan pada akhir cerita Baladev akhirnya pun mati. Belum mati, tapi dia masih pada masa sekarat dan pada perapian yang sudah disiapkan pada acara tersebut. Dan akhirnya terjadilah pembakaran Baladev yang merupakan simbol pembakaran raksasa dan angkara murka yang telah membuat kerisauan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nilai-nilai culture studies, yaitu tentang ritual, kesucian, dan juga kasta, dan juga nilai-nilai kerajaan di mana pangeran harus belajar sastra, pangeran harus belajar perang, dan juga nilai-nilai peran perempuan, kesetaraan gender, dan lain-lain. Ritual-ritual, bahkan pakaian-pakaian India pun tidak pernah lepas dari apa yang mereka perankan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.